dari kelas 10-4 SMA Negeri 1 Seibamban. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu sejarah. Pengertian sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa atau kejadian di masa lampau. Konsep sejarah sebagai suatu peristiwa membawa gambar tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji dan dipahami hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Lalu, mengapa kita penting untuk mempelajari sejarah? Yaitu untuk menjadikan acuan serta pedoman di kehidupan di masa yang akan datang. Sejarah juga memberikan wawasan tentang kegagalan dan keberhasilan manusia untuk memberikan pelajaran berharga yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Dengan pemahaman sejarah, kita dapat melihat bagaimana perbedaan manusia telah mengatasi tantangan dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Perkembangan ilmu sejarah. Secara periodik, ilmu sejarah memang sudah berlangsung sejak lama, di mana di dalam proses perkembangannya pun sudah mengandung konflik antar tokoh. Adapun zaman-zaman yang telah dilalui dalam perkembangan ilmu sejarah antara lain adalah zaman Yunani dan Romawi, zaman Kristen awal dan pertengahan, zaman Renaissance, reformasi dan kontra-reformasi, zaman penemuan daerah baru, dan zaman rasionalisme dan pencerahan. Sebagaimana manusia sebagai objek sejarah, maka ilmu sejarah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Peradaban manusia merupakan konsep yang merajuk pada suatu etis seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai norma dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi dan ke generasi. Peradaban ini mengacu dalam berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dicapai oleh suatu masyarakat dalam sejarahnya. Contoh perkembangan dalam sejarah. Indonesia adalah sebuah negara yang sudah mengalami banyak perubahan yang kompleks. Sejak awal Indonesia sudah dikenal sebagai negeri agraris, hingga kemudian hadirlah kolonialisme, lalu era kemerdekaan. Revolusi Nasional Indonesia terjadi tahun 1945 sampai dengan 1949. Setelah Indonesia berhasil mengalahkan Belanda, begitu banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan negara dan politik di Indonesia. Salah satu aspek lain yang berkembang pusat adalah teknologi informasi, termasuk di dalamnya kegiatan perkumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi. Saat ini penggunaan teknologi informasi Indonesia sudah semakin merata seperti yang tertuang dalam buku Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi karya Heri Nuryanto. Nenek moyang kita mulai mengenal kantongan, beduk, terompet, asap, dan alat lainnya sebagai alat komunikasi. Kini masyarakat mengenal ponsel, TV, komputer, dan sebagainya. Hal lain yang cukup mendasar adalah perkembangan agama di Indonesia. Agama pertama yang masuk ke Indonesia adalah Hindu yang berasal dari India. Buddha menjadi agama selanjutnya yang masuk ke Indonesia, disusul oleh Islam, kemudian Kristen, dan terakhir adalah agama Konghucu yang disahkan oleh Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, industri wisata merupakan aspek yang mengalami banyak perkembangan pada beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, Indonesia dikenal dengan Bali sebagai destinasi utama para wisata. Kini Indonesia sudah dikenal secara internasional atas keindahan alamnya melalui banyak destinasi wisata seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Bintan, Samba, dan destinasi lainnya. Tentu saja sektor pariwisata sudah membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan budaya Indonesia. Hal terakhir yang merupakan perubahan paling signifikan adalah peningkatan dalam keterlibatan global yang menunjukkan ketertarikan Indonesia dengan dunia internasional. Hal ini membuat Indonesia semakin maju secara ekonomi karena adanya kesepakatan kerja sama pandangan termasuk budaya Indonesia. Demikian adalah beberapa contoh perkembangan dalam sejarah Indonesia.